Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar fisika yang judulnya adalah energi dan daya listrik. Namun sebelum kita masuk ke rumusnya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu hubungan antara energi dan daya listrik. Untuk yang pertama, penggunaan energi listrik itu bergantung pada daya listrik berbagai peralatan listrik yang digunakan. Yang kedua, apabila digunakan bersamaan, maka peralatan listrik yang berdaya besar membutuhkan energi listrik yang besar pula dibanding dengan peralatan sejenis yang berdaya kecil. Selain bergantung pada besarnya daya listrik, energi listrik juga bergantung pada lamanya peralatan listrik digunakan. Semakin lama peralatan tersebut digunakan, maka energi listrik yang diperlukan juga semakin besar. Energi listrik merupakan suatu bentuk energi yang berasal dari sumber arus listrik. Terakhir, besarnya energi listrik yang diberikan sebuah sumber tegangan untuk memindahkan muatan yang memiliki hambatan R secara matematis dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. W sama dengan Q dikali V, di mana W adalah energi, Q muatan, V tegangan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa energi itu berbanding lurus dengan tegangan. Jadi semakin besar energi, maka tegangannya pun semakin besar. Oke, setelah kita tahu hubungan antara energi dan daya, kita akan lanjut ke rumus energi. Rumus energi listrik yang disimbolkan dengan W. W sama dengan V dikali Q, karena Q itu I kali T, maka W sama dengan V kali I kali T. Jika kita hubungkan dengan hukum Ohm, karena V itu I kali R, maka W sama dengan I kali R kali I kali T. Atau penulisannya pun dapat kita rubah menjadi W sama dengan I kuadrat kali R kali T, di mana W energi yang satuannya joule, Q besar muatan satuannya coulomb, V beda potensial listrik satuannya volt, I arus listrik satuannya ampere, T waktu satuannya sekon, R hambatan satuannya ohm. Selanjutnya kita ke daya listrik yang secara matematis dituliskan dengan rumus P sama dengan W kali T atau P sama dengan V kali I kali T. P adalah daya. Nah, materinya untuk energi dan daya listrik hanya itu saja. Selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini saya berikan dua contoh soal. Ini contoh soal yang pertama. Ini contoh soal yang kedua. Untuk pengerjaannya, saya sarankan untuk menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanya, supaya kita mempermudah pengerjaan soal. Demikianlah materi kita tentang energi dan daya listrik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.